Malam, pagi, siang, malam. Selanjutnya saya mohon Bapak Ibu berdiri berhadap-hadapan. Ada ukurannya. Bapak Ibu, papas dengan tinggi-tinggi. Saya mohon Bapak Ibu mengetuk kepala tangan masing-masing. Tepuk silang. Saya ingin kita sama-sama membayangkan pada saat ini bahwa benda yang ada di kepala tangan kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak akan kita serahkan kepada siapapun karena dia adalah milik kita. Lalu coba Bapak Ibu berikan benda itu, lalu tolong teman yang di depan berusaha untuk melobi. Bagaimana caranya? Silakan melobi atau Bapak yang mau Bapak menyerahkan atau Ibu menyerahkan apa yang ada di kepala Bapak atau Ibu masing-masing. Saya persilakan. Saya bahkan pengen kan, saya hamil muda loh, saya pengen kan, legal nggak sih? Legal bapak yang legal. Verbal atau bisa saja memberikan hukuman berbentuk fisik. Nah, misalnya kata-kata kita seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Kamu ini selalu saja salah dan saja selalu salah, selalu seperti itu. Senantiasa percaya, guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa cara pembelajaran yang bisa berhasil hanyalah cara dia. Nah, Bapak Ibu, pengalaman saya juga ketika belum menjadi CGP, saya sebenarnya bukanlah guru yang begitu killer, tetapi jujur saya sering memberikan hukuman dalam bentuk posisi kata-kata terhadap permainan fisik. Dalam bentuk verbal kita sering melakukan penghukuman terhadap murid kita. Misalnya kita mengatakan seperti yang bilang Sari tadi, kalau misalnya kita harus bilang ganteng, kamu nih kayak gitu terus. Bagaimana kamu? Apakah kamu tidak malu? Nah, seperti itu. Itu membuat murid kita sebenarnya masuk ke dalam hatinya, dan tanpa kita sadari kita sudah memberikan hukuman berbentuk verbal kepada peserta didik kita. Baik, yang kedua ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Yang kedua, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Dulu sebelum menjadi calon guru penggerak ini, saya sering kalau di kelas ada yang bermasalah, baik datang terlambat, baik anak yang belajarnya kurang aktif. Kebetulan saya guru pendidikan keluarga negaraan, jadi saya sering bilang seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Gimana coba kalau kelakuan kamu ini diketahui oleh orang tua? Nah, setelah ini saya pahami, ternyata ini perubahannya tidak akan berjangka panjang Bapak Ibu, hanya untuk jangka pendek. Oke, untuk yang selanjutnya, nanti Bapak Ibu, Bu Wiwi, posisi teman. Nah, apalagi saya adalah guru SMA, posisi teman ini sering saya lakukan dulu. Mungkin di sini juga ada murid saya, alumni SMA 1 Keritang. Posisi teman ini saya rasanya nyaman waktu saya menerapkan ini beberapa tahun yang lalu. Kadang Ibu, tolonglah Ibu. Nah, kontrol yang ketiga ini saya dekat dengan murid. Murid sayang dengan saya. Dan kadang-kadang kalau sekarang banyak murid-murid yang ngechat saya secara pribadi seperti ini. Tetapi ternyata hal negatif dari posisi teman ini adalah ketika guru yang satu tidak membantu, murid ini akan kecewa. Ah, Bapak ini tidak mau lagi perhatian dengan saya. Bapak ini tidak lagi membantu saya, ibu ini tidak perhatian lagi dengan saya. Jadi murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha atau berbuat.
Ini yang saya rasakan ketika posisi teman ini. Tapi positifnya saya dekat dengan peserta didik, saya dekat dengan murid. Bahkan ketika saya membutuhkan mereka, mereka ada setiap saat. Lanjut. Di posisi teman tadi, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut yang akan membantunya. Akibat lain, belum tentu hal itu berlaku sama dengan guru atau orang lain terhadap dirinya. Bapak Ibu, di posisi yang keempat, ini adalah posisi pemantau. Kita ternyata tanpa menyadari selama ini memposisikan kita sebagai guru itu adalah sebagai pemantau. Di mana memantau berarti kita mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Misalnya, kita tanyakan dengan anak, peraturannya apa? Nah, apa yang kamu lakukan? Apakah sesuai dengan peraturan sekolah kita? Nah, seorang pemantau itu selalu mengandalkan perhitungan, ada catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku anak tersebut. Hasilnya ternyata ingin mengajak diri saya dan juga diri ibu, mungkin sudah ada yang puluhan tahun mengajar, termasuk saya juga sudah 15 tahun mengajar, mengajak kita semua untuk menjalankan posisi yang terakhir, yaitu posisi sebagai seorang manajer. Karena ternyata di 5 posisi kontrol untuk menangani kasus-kasus anak di sekolah, itu posisi manajer inilah yang paling ideal menurut konsep KHD. Karena pada posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Dan maka kita perlu mengacu nanti dengan apa yang akan disampaikan oleh Bu Win Andriani, yaitu mengenai segitiga restitusi. Dari sini penekanan bukan kemampuan membuat konsekuensi atau hukuman, tapi kita berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika mereka membuat kesalahan, dia kembali ke teman-temannya dengan posisi yang tidak terlalu tertekan, juga tidak dengan posisi yang misalnya dia merasa bangga dengan kesalahan yang dia lakukan. Bapak Ibu, jujur saya pernah mempraktekkan karena kebetulan memang di 1.4 ini ada tugas yang harus saya lakukan dan itu agak sedikit terdesak, tapi saya bisa memperlihatkan salah satu video yang saya lakukan, memposisikan diri saya sebagai manajer walaupun belum sempurna. Jadi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin masukkanlah dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bagaimana posisi manajer ini betul-betul bisa kita terapkan di sekolah kita, di sekolah kami untuk memerdekakan murid sesuai dengan konsep KHD. Kayak tadi tuh. Jangan mengajar sini. Ada yang mau ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada CGP ya dalam guru penggerak. Udah berapa 3 tutor, 3 tutorialnya. Alhamdulillah apa yang telah dipaparkan tadi menarik dan alhamdulillah menggugah kembali daripada kami para guru-guru yang belum CPG ya, CGP. CGP calon guru penggerak ya. Jadi alhamdulillah di situ ya sama kita gurunya tadi
saya rasa ini memang metode pembelajaran ini dari dulu. Rasa saya pernah juga pelatihan itu di Serpong. Itu sama juga seperti ini juga. Tapi ini ketika pulang, kita kalau di sana bergumul karena masuknya semua istilahnya dari mana-mana kita tutor yang nasional tadi enak kita dengarnya, Pak. Jadi semangat kita mengajar. Ketika ini datang, sudah sampai ke kampung, bermacam-macam pula lagi ibu tadi. Ada anak seperti ini, kawan-kawan lagi seperti ini. Nah, inilah yang perlu bagaimana kita tadi sebagai guru tadi untuk mengistiqomahkan yang ibu tadi sebagai calon guru penggerak tadi. Ya, dengan anak interaksinya seperti apa. Nah, itulah tadi yang Ibu Susi bilang tadi, panutan kita tadi siapa namanya? Ki Hajar Dewantara. Memang beliau di situ ya cukuplah, Islamnya sudah ada memang untuk masa kedepannya sudah bagus. Saya lihat di sini juga kita sebagai guru kan dia itu diguru dan ditiru guru. Kalau dulu mungkin kalau kita guru dulu lihat gurunya kita takut. Kalau sekarang, halo Pak, seperti itu kan. Jadi attitude daripada siswa itu memang otomatis memang agak menurun karena itu di perkembangan zaman tadi. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan lah. Sharing lah tadi kan. Untuk yang pengajaran kita dengan siswa tadi, kita sudah berusaha dengan baik tadi. Bagaimana kita harus bisa? Kalau saya nih, ya, kalau kita terakhirnya itu minta karena kita masih ada yang dipinta. Nah, kembali kepada Allah, doakan anak-anak itu supaya apa? Supaya anak itu lebih baik. Kita kembali kepada kita mendoakan. Jadi kita doakan sesama. Jadi karena saya ini pengajar baik, nah jadi kembalinya ke situ. Kalau kita logika terus, kembalinya kita sakit. Anak itu, kan bermacam-macam. Kenapa? Karena Allah itu memberikan menciptakan manusia itu bermacam-macam. Itulah indahnya manusia tadi. Nah, itulah kembalinya ketika kita guru tadi, sebagaimanalah mampu kita guru, ya kan? Nanti belum lagi kita ngadapi anak, balik pulang lagi ngadapi istri, pulang lagi ngadapi anak lagi di rumah kan. Nah, disitulah kembali kepada diri kita, kepada tuntunan agama tadi. Balik kepada Al-Quran dan hadis, doakan anak-anak kita, jangan doakan istri, jangan doakan keluarga terus, tapi doakan anak yang kita didik itu juga. Jadi jangan klik dengan doa. Ketika itulah keberhasilan orang-orang dulu. Kalau kita lihat dia mendoakan tidak pelit dia. Kenapa? Doa setiap dia sholat didoakannya anak-anak didik dia. Sehingga apa? Segannya anak kepada guru, segannya sesama temannya karena keilmuannya tadi. Nah, inilah yang sama-sama kita harus kembali kepada kitab guru penggerak. Nah, ini yang keduanya keistiqomahan kita tadi. Minta keistiqomahan kita tadi karena kita sudah dilatih. Besok tuh kita ini terus ini terus terinspirasi lah dengan ibu tadi. Kalau ngajar seperti ini sedap saya dengarnya. Tapi ketika ngajar besok lagi lah hilang pula jadi gitu. Nah, dari istiqomahnya tadi bagaimana kita bisa istiqomah untuk mendidik anak tadi supaya ya yang ibu terapkan tadi yang cukup bagus. Jadi itu. Nah, dari itu. Baik, luar biasa Bapak. Terima kasih atas tanggapannya, sangat bermanfaat untuk saya sebagai pribadi channel guru penggerak dan kawan-kawan yang lain. Mungkin di sini salah satu peran kami dari calon guru penggerak itu harus mampu untuk berkolaborasi. Jadi dengan kolaborasi inilah nanti mungkin konsep dari KHD ini insya Allah tidak akan pernah putus Pak. Karena kebetulan memang CGP dibuka kembali untuk angkatan berikutnya dan akan berakhir pada angkatan 10 ya Bu Rabia.
11 ya. Dan kami insya Allah siap untuk berbagi. Jika perlu kita diundang lagi ke sini untuk mengisi materi bagaimana kiat-kiat untuk mengisi CV, bagaimana kiat-kiat ikut teknik wawancara, dan bagaimana kiat-kiat mengajar gitu. Tadi kembali ke jadwal saya, tidak merasa yang paling hebat, tetapi ingin bergerak untuk sama-sama menghebatkan. Ingin bercerita pengalaman sedikit Bapak Ibu beberapa minggu yang lalu. Nah, saya ke diri saya lagi. Nah, kita manusia memang pada dasarnya sering dan pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita harus bisa berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang kita buat. Ibu juga, ini buat saya posisikan diri saya seperti dia. Ibu juga dulu sering melakukan kesalahan, bahkan sekarang saya sebagai guru mungkin juga melakukan kesalahan. Tetapi saya kembalikan ke dia, Pak. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat? Baik, Bu, kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan kami berjanji tidak akan mengulang oleh Ibu lagi. Minggu semalam saya masuk Bapak pada hari Rabu, anak ini mengerjakan tugas paling buat ngantar. Nomor 1 lagi dia ngantar, terus dia tidak ada lagi jalan sana jalan sini. Pokoknya di 80 menit saya di dalam, dia tidak pernah berkelakuan. Ini baru 1 anak gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang lain? Tentu kita rasa inilah yang mengantarkan saya mungkin bisa lulus dalam sesi ngajar dan wawancara, karena saat itu saya diberikan apresiasi bahwa lanjutkan Bu Anis walaupun tidak sesuai dengan pembelajaran IT, tapi lanjutkan. Jadi saya gali mimpi anak tersebut, lalu saya masukkan ke dalam botol. Awalnya sih iseng-iseng saja, tetapi ada hal positifnya. Jadi mimpi kamu di dalam ini setiap Jumat, karena itu saya masuk setiap Jumat, saya bawa. Siapa nih? Terbalik coy. Apa nak mau?
silakan. Baik, kita dengarkan Setiani membacakan dari hasil keyakinan kelas kita. Silakan. Saya ingin di saat Ibu Anis mengajar tidak ada yang bermain-main. Ketika setiap pelajaran PKN di setiap akhir pertemuan kita sama-sama rembukan apa hikmah, manfaat, dan kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari. Luar biasa, Kak. Kamu nih, temennya enak. Janganlah. Lagi satu ke depan, Nak. Sadewa. Kami tidak boleh terlambat saat masuk jam pelajaran Ibu. Kalau bisa, setiap Ibu masuk selalu memberi motivasi. Siap. Menghargai pendapat teman. Nah, Ketika kita masuk jam pelajaran Ibu, kita harus memulai dengan motivasi dan lebih menghormati guru. Belajar dengan Ibu sangatlah enak karena Ibu tidak pernah marah. Selalu tersenyum agar belajar bagus. ini yang terbaik. Sadewa. Juga Sadewa pilih 5 yang terbaik. Lainkan. Hargai guru yang berbicara kepadamu dan jangan membantah perkataannya karena dia berjasa bagi kita. Disiplin dan selalu tepat waktu. Disiplin tadi. Nah, lanjut. Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat orang lain, teman, dan guru. Sadewa tadi. Sebelah sana. Kami mau setiap pelajaran ada game 15 menit. Kami ingin Ibu selalu memotivasi kami semua karena setiap kata-kata Ibu membuat kami termotivasi untuk menjadi lebih baik. Saran saya ke depannya, ketika melakukan presentasi, sebaiknya menggunakan layar infocus. Sebelum belajar, Ibu harus memberi motivasi kepada kami. Pertama kali masuk harusnya tersenyum. Tidak boleh datang terlambat saat pelajaran dengan Ibu. Serta dikitnya ya. Terakhir. Lanjut. Ketika jam pelajaran Ibu, ada yang terlambat tidak boleh mengikuti jam pelajaran. Kalau salah, mengucapkan terima kasih setelah melakukan proses belajar. Yang harus Ibu lakukan saat belajar adalah belajar menggunakan infocus supaya belajarnya lebih paham. Menjaga kebersihan kelas agar belajar tidak terganggu dengan bau yang tidak enak. Menerapkan sikap 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Iya, luar biasa. Tangan. Selama pelajaran dengan Ibu Anis, kita tidak boleh ada yang terlambat, membaca doa sebelum belajar, dan tidak boleh berkata kasar kepada teman-teman. Setiap pelajaran Ibu, ketika Ibu menerangkan, kita harus diam, tidak ada yang bersuara, dan bertanya apabila ada pertanyaan. Selama belajar dengan Ibu Anis, kita
kita terlalu tersenyum dan mengadakan diskusi kelas. Disiplin dan selalu tepat waktu dan tidak terlambat. Habis. Terima kasih Agus untuk kita semua. Oke, berarti Ibu ambil satu lagi. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kan Ibu harus pilih ya. Lalu tersenyum nih. Sadewa. Kami tidak boleh terlambat saat masuk jam pelajaran ibu. Kalau bisa, setiap ibu masuk selalu memberi motivasi. Ibu, siap. Menghargai pendapat teman. Nah, Ketika kita masuk jam pelajaran ibu, kita harus memulai dengan motivasi dan lebih menghormati guru. Belajar dengan ibu sangatlah enak karena ibu tidak pernah marah. Selalu tersenyum agar belajar bagus. Hargai guru yang berbicara kepadamu dan jangan membantah perkataannya karena dia berjasa bagi kita. Disiplin dan selalu tepat waktu. Disiplin tadi. Nah, lanjut. Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat orang lain, teman dan guru. Kami mau setiap pelajaran ada game 15 menit. Kami ingin ibu selalu memotivasi kami semua karena setiap kata-kata ibu membuat kami termotivasi untuk menjadi lebih baik. Saran saya ke depannya ketika melakukan presentasi sebaiknya menggunakan layar infocus. Layar infocus. Sebelum belajar ibu harus memberi motivasi kepada kami. Pertama kali masuk harusnya tersenyum. Tidak boleh datang terlambat saat pelajaran dengan ibu. Ketika jam pelajaran ibu, ada yang terlambat tidak boleh mengikuti jam pelajaran. Kalau salah, mengucapkan terima kasih kepada ibu setelah melakukan proses belajar. Yang harus ibu lakukan saat belajar adalah belajar menggunakan infocus supaya belajarnya lebih paham. Menjaga kebersihan kelas agar belajar tidak terganggu dengan bau yang tidak enak. Menerapkan sikap 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Iya, luar biasa. Selama pelajaran dengan Ibu Anis, kita tidak boleh ada yang terlambat, membaca doa sebelum belajar, dan tidak boleh berkata kasar kepada teman-teman. Setiap pelajaran ibu, ketika ibu menerangkan, kita harus diam, tidak ada yang bersuara dan bertanya apabila ada pertanyaan. Selama belajar dengan Ibu Anis, kita terlalu tersenyum dan mengadakan diskusi kelas. Disiplin dan selalu tepat waktu dan tidak terlambat.
Habis. Oke, terima kasih Agus untuk kita semua. Oke, berarti Ibu ambil satu lagi. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kan Ibu angkat ini ya. Lalu kesini. Ya, tetapi keinginannya adalah ingin memberikan sebuah contoh dan memberikan sebuah dorongan contoh. Ibu sekarang ini ngantuk. Wah, betul ngantuknya. Kenapa gitu? Ibu tidur jam 10, bangun pula jam 2, lalu bangun lagi jam 4. Setelah bangun jam 4 tidak ada tidur lagi sampai pagi. Apakah ada anak ibu yang seperti itu pada hari ini? Ada. Tidurnya jam 10, bangun lagi jam 1 atau jam 2, terus bangun lagi jam 4. Ada nggak yang seperti itu? Tidak, 100 ibu kasih nilai kalau ada UH yang di atas kemarin itu nilainya tak 100. Artinya ibu ingin memberikan motivasi bahwa ibu bangun Pagi. ibu bangun sholat malam. Bukan hanya bangun tidur, bangun sholat. Ibu kemarin bagaimana tuh? Kami bangun lah Bu, tapi cuma bangun kencing lalu tidur lagi. Ya, minimal seperti itu. Oke? Terima kasih sekali, tidak perlu diubah dan cukuplah dari diri ibu sendiri. Nah, kita harus kembali kepada diri kita sendiri, tetapi kita harus juga punya penilaian dari orang lain. Enak ya? Jadi artinya apapun nanti kalau ada kesalahan dari ibu, silakan kamu komen tetapi dengan cara yang baik dan kalau bisa di luar forum. Ya, kalau bisa di luar forum. Oke, terima kasih. Silakan nanti tuliskan namanya di absen ini secara bergantian. Setelah itu baru kita presentasi. Silakan. Yang maksudnya nama kamu, pendapat kamu, pakai inisial aja. Pakai inisial nanti nama pendapatnya kira-kira gimana? Ibu harus tahu nih, misalnya yang buat disiplin dan selalu tepat waktu ini siapa? Gimana caranya tuh? Yang buat, yang kami tidak boleh terlambat saat maksudnya pelajaran ibu. Kalau bisa setiap ibu masuk selalu memberi